Halo pemirsa, apa kabar? Kali ini kita bahas Microsoft Excel dulu, yaitu tentang bagaimana cara memberi warna secara otomatis pada baris sebuah tabel, yang mana pewarnaannya itu berdasarkan rank data tertentu. Contohnya seperti ini, nama kurir atas nama David Moyes ini umpamanya dalam satu hari dia mampu mengirimkan sebanyak 52 paket. Nah, setelah kita inputkan angkanya 52, maka barisnya secara otomatis berwarna merah dan keterangannya noob. Lalu bagaimana caranya agar setiap baris pada tabel ini dapat berwarna secara otomatis sesuai dengan referensi rentang data yang disediakan, serta bagaimana caranya agar keterangannya pun bisa secara otomatis berdasarkan rentang data juga. Nah, oleh karena itu langsung saja deh, yuk kita ke pembahasannya. Oke pemirsa, di sini saya punya dua buah tabel. Tabel yang pertama adalah tabel prestasi kurir PT Konoha. Kita akan olah datanya di tabel ini. Kemudian tabel kedua adalah tabel referensi. Di sini ada dua kolom. Kolom pertama terdiri dari data referensi rentang angkanya. Yang kedua referensi keterangan. Keterangan sesuai masing-masing rentang datanya. Nah, jadi di sini rentang datanya begini. Dari angka 50 ke bawah, itu keterangannya parah. Dan barisnya itu harus berwarna abu-abu. Kemudian yang kedua, jika rentang angkanya mulai dari angka 51 sampai 70, keterangannya itu noob. Dan warna barisnya itu merah. Selanjutnya, jika rentang datanya mulai dari 71 sampai 90, keterangannya itu lumayan. Dan warna barisnya adalah kuning. Lalu selanjutnya, jika rentang datanya mulai dari 91 sampai 200, maka keterangannya boleh nih, warnanya hijau. Dan yang terakhir, jika data angkanya itu lebih dari angka 200, maka keterangannya wow dan warnanya biru. Nah, di tabel yang pertama pada kolom ketiga ini, di kolom paket terkirim per hari, kita akan inputkan angka-angka. Kemudian di kolom yang terakhir, di kolom keterangan, di sini kita inginkan keterangannya itu dapat terisi secara otomatis menyesuaikan data angka yang akan kita inputkan di kolom sebelumnya. Yang mana keterangannya ini diambil dari sini kriterianya. Oke. Selain itu, setiap kali kita menginputkan angka di sini, kita juga menginginkan barisnya ini akan berwarna secara otomatis, menyesuaikan angka-angka atau keterangan seperti pada tabel yang kedua. Jika kita isi 50, maka kita ingin di sini keterangannya parah kan gitu. Dan warna barisnya pun itu abu-abu. Jadi ada dua tugas kita. Yang pertama kita membuat formula untuk keterangan agar otomatis. Dan yang kedua kita juga harus memanfaatkan fitur conditional formatting yang mana data referensinya itu bersumber dari rentang data di sini. Ceritanya kita inputkan saja di sini angka random saja ya, acak saja. Misalkan Mourinho ini dia dalam satu hari dapat mengirim barang sebanyak 250 paket. Sedangkan Pep Guardiola karena dia masih pemula, dia hanya mampu 70. Ancelotti karena dia udah agak tua gitu ya, dia hanya mampu misalkan 60 lah. Lalu Sintayong karena dia raja di Asia, dia lumayan lah, dia bisa mengirim barang sebanyak 190 paket gitu ya dalam satu hari. Nah, agar keterangannya bisa terisi secara otomatis, maka kita di sini akan menggunakan formula logika. Sebuah formula yang sangat familiar sekali yaitu logika if gitu ya. Nah, kita tuliskan saja formulanya di sini sama dengan. Nah, agar lebih jelas saya akan tuliskan di sini nih di formula bar. Jadi kita ulang, kita klik di sini tapi ditulisnya melalui formula bar di sini ya. Sama dengan kemudian kita gunakan formula if, tapi jangan if deh, kita pakai ifs ya. Karena di sini logikanya akan banyak sekali, lebih dari satu, lebih dari dua bahkan. Makanya kita pakai ifs, ifs. Ifs kurung buka. Nah, logika tes yang pertama yang akan kita uji adalah bagaimana di sini kalau isinya kosong, tidak ada angkanya begitu ya. Bukan isinya angka 0 ya, tapi tidak ada data.
Kalau tidak ada data, maka di sini kita inginkan hasilnya kosong juga pada keterangan. Nah, itu bisa kita tuangkan ke dalam rumus logika tesnya seperti ini. Kita klik di sel ini, artinya jika sel D4 ini sama dengan kosong, ya, tanda petik 2 kali ini artinya kosong, maka di sel E4 ini di keterangan kosong juga. Titik koma lagi. Nah, kemudian kita ke logika tes yang kedua. Logika tes yang kedua, kita akan gunakan ini, logika tes untuk kriteria yang pertama nih. Jika D4 kurang dari, karena di sini 50 itu ke bawah, maka kita pakai angka yang ini nih. Jika D4-nya itu kurang dari 51, dengan tanda kurang dari 51 ini, maka yang terbaca itu nanti 50 ke bawah. Gitu ya, 51-nya tidak. Jika D4 kurang dari 51, maka keterangannya parah. Nah, titik koma kita pakai tanda petik 2, kemudian tuliskan parah. Jadi artinya, jika di D4 ini angka yang kita masukkan itu kurang dari 51, artinya 50 ke bawah, maka di kolom keterangan akan dituliskan kata parah. Nah, selain kita menuliskan secara manual keterangannya parah seperti ini, kita juga bisa langsung mengambil datanya dari sini nih. Jadi kita tidak menulis parah di sini, tetapi langsung menyorot ke sini. Kita klik aja di sini. Setelah titik koma kita klik di sini. Setelah itu kita absolutkan, kita kunci gitu ya, kita kunci agar ketika rumus yang kita buat ini kita kopikan ke bawah, dia tetap menyorot di sini. Maka kita kunci dengan menambahkan simbol dolar di antara nama kolom, H, dan nomor baris, yaitu 4. Jadi tulisannya begini, dolar H, dolar 4. Oke, seperti itu ya. Lanjutkan, kita ke logika tes yang ketiga. Tadi kan yang ini ya. Kemudian sekarang yang kedua. Kita klik lagi di sini di D4. Jika D4 ini diisi data angka kurang dari. Nah, sekarang kita ke sini nih. Ya, 71. Nah, nanti hasilnya bukan 71 ya, tapi 70 ke bawah yang dibaca. Nilai terbawahnya nanti akan dibatasi oleh ini nih. Jadi dibatasi oleh ini. Jadi hanya sampai ke 51 saja. Kalau masih kurang jelas, simak aja dulu ya. Nanti hasilnya gimana, kita cari tahu. Jadi jika D4-nya kurang dari 71, maka kita sorot ke sini. Hasilnya noob. Kita absolutkan lagi dengan cara bisa manual seperti ini, atau langsung tekan F4 setelah mengklik H5-nya, kita langsung menekan F4. Nah, kan bisa langsung dikunci itu. Jika F4-nya tidak berfungsi untuk mengunci seperti ini, coba ditekan bersamaan dengan tombol Fn. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke logika tes berikutnya, keempat. D4 seperti biasa kurang dari, kita ambil ini 91, maka kita ambil yang ini. Oke. Kunci lagi. Titik koma, D4 kurang dari, sekarang 200. Nah, kalau yang ini karena batasnya 200 di sininya, batas tingginya, maka kurang dari di sini jangan ambil 200 tapi lebihkan jadi 201. Agar angka yang terbacanya itu dari 200 ke bawah. Nah, jadi jika D4 itu kurang dari 201, maka keterangannya boleh nih. Nah, kunci lagi. Kemudian jika D4 lebih besar dari 200, nah, maka yang dibaca itu 200 ke atas. Maka keterangannya wow, kunci lagi. Kemudian kurung tutup. Enter. Nah, setelah itu kita autofill atau kita copy ke bawah, kita drag. Nah, hasilnya ketika angka 50, maka keterangannya parah. Sesuai dengan rentang yang ini. Kemudian Mourinho, dia berhasil mengirim data 250, maka keterangannya wow, sesuai dengan referensi data yang ini. Lalu Pep Guardiola, dia hanya mampu 70 dalam satu hari, maka keterangannya noob. Ini sesuai dengan kriteria yang ini. Begitupun Ancelotti, dia hanya mampu ngirim paket sehari 60 saja. Dia pun masih termasuk ke dalam kategori noob. Kemudian Sintayong cukup lumayan nih, dia mampu mengirim paket dalam satu hari sebanyak 190.
maka keterangannya boleh nih gitu ya. Ini sesuai dengan ini nih. 190 itu masih termasuk ke dalam rentang data ini. Nah, PR yang pertama kita udah selesai. Nah, sekarang bagaimana caranya agar barisnya ini ada warnanya secara otomatis sesuai dengan angka-angka atau keterangan yang kita inputkan. Ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk memberi warna otomatis di sini jika data referensinya seperti ini. Seperti ini gimana? Yaitu memiliki rentang data dan memiliki kriteria di masing-masing rentang datanya. Cara yang paling mudah, kita gunakan referensi keterangannya saja sebagai pembeda warnanya. Oke, kita praktekkan ya. Kita blok datanya, kemudian kita ke menu home, kita gunakan conditional formatting, kemudian kita pilih yang ini, new rule. Nah, setelah muncul new formatting rule-nya, kita gunakan ini yang terakhir nih, use a formula to determine which cells to format. Nah, kita akan buat format atau formula secara manual gitu ya. Sekali lagi, jika data referensinya seperti ini, maka kita bisa gunakan yang termudah dengan menggunakan referensi di kolom keterangan ini. Caranya begini, kita tulis kriteria warna yang pertama. Kriteria warna yang pertama itu kalau bisa itu yang paling bawah dulu didahulukan menginputnya ya. Jadi saya akan mulai dari bawah dulu nih. Jadi rumusnya seperti ini nih. Kita klik di sini, kemudian kita klik data yang paling awal yang ini di kolom keterangan, kita klik. Kemudian lihat di sini. Di sini ada simbol pengunci barisnya yaitu dolar sebelum angka 4. Kita hapus itu, sehingga format tulisan selnya seperti ini, dolar E4. Yang dikunci itu hanya kolomnya saja, untuk barisnya tidak. Nah, setelah itu, sama dengan, kita pakai kriteria ini dulu nih, keterangan wow. Jika sel E4 ini isinya wow, maka warnanya kan biru. Gitu inginnya kan? Nah, rumusnya kita bisa tulis seperti ini. Sama dengan dolar E4 sama dengan tanda petik 2 wow. Seperti ini bisa. Kemudian kita ke format. Lalu kita ke fill. Dan kita pilih warna biru. Nah, kemudian oke. Lalu oke lagi. Nah, ini hasilnya. Jadi, ketika di keterangannya itu wow, maka barisnya akan berwarna biru sesuai ini. Apakah sudah selesai? Belum. Kita baru membuat formula untuk satu kriteria. Masih ada 4 kriteria lagi. Ya. Dalam keadaan masih di blok, kita kembali ke conditional formatting. Kita ke use a formula lagi. Kemudian kita buat lagi formulanya. Kita klik lagi di baris yang pertama pada kolom keterangan, sel E4. Kita kunci kolomnya saja. Sama dengan kriteria berikutnya kita akan gunakan yang ini. Jika keterangannya boleh nih. Tadi kan kita keterangannya wow ya. Sekarang keterangannya boleh nih. Nah, sebenarnya kita bisa juga tidak mengetikkan kata wow atau boleh nih di sini secara manual. Kita bisa langsung menyorot ke selnya saja. Contohnya begini. Jika sel E4 ini isinya atau sama dengan kata di sel ini, dengan catatan ininya dikunci semua ya, ada dolarnya semua. Jika kondisinya seperti ini, maka format yang kita inginkan seperti apa? Maka warnanya adalah hijau. Warna selnya. Kita oke, kemudian oke lagi. Nah, jadi kalau di sininya keterangannya boleh nih, maka dia akan hijau ya, karena datanya diambil dari sini. Jadi kata keterangannya itu boleh ditulis manual atau langsung disorot pada selnya gitu ya. Kita lanjutkan ke kriteria berikutnya. Oke, kita gunakan lagi yang ini. Kita buat kategori yang ini, kriteria warna kuning ya. Oke, kita pilih yang ini. Hilangkan kunci row-nya, kunci barisnya. Sama dengan kita langsung sorot ini, maka hasilnya kuning. Oke. Kemudian oke. Nah, karena di sini tidak lumayan, maka tidak muncul ya. Coba kita ganti yang knob ini kan ada 2. Kita ganti dengan angka 71 ya, 71. Nah, lumayan.
maka dia kuning. Oke, kita blok lagi ya untuk melanjutkan yang merah kemudian yang abu-abu. Oke, kemudian jika kosong maka dia akan warna putih. Jika ada isinya, maka dia sesuai dengan rentang data yang ada di sini. Coba kalau ininya 0, nah, jadi 0 masih termasuk sini. Kalau kosong, ini juga kalau kosong, nah, jadi sudah sesuai keinginan ya. Oke, kita isi lagi sembarang, 400 coba. Di sini 78, di sini misalkan 55, di sini misalkan 98. Nah, jadi seperti itu. Kita memanfaatkan keterangan untuk memberikan warna otomatisnya. Nah, kemudian bagaimana jika kondisi referensinya seperti ini nih? Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan pemirsa. Jadi anggap datanya hanya seperti ini saja nih. Kita dipinta untuk mewarnai barisnya hanya berdasarkan data angka sesuai dengan referensi rentang datanya saja. Bagaimana kalau begitu? Baik, kita akan coba. Kita buang dulu ininya yang sudah jadinya. Nah, oke, kita akan coba. Kita blok, kita ke conditional formatting lagi. Kita ke sini lagi nih. Kemudian di sini yang kita klik sekarang yang ini, ya, yang sel pertama di kolom paket terkirim per hari. Seperti biasa kita tidak usah kunci row-nya, langsung aja $D4. Kemudian kita masukkan kriteria rentang datanya. Seperti biasa kita dahulukan yang paling bawah nih ya, yang paling bawah. Agar nanti di formula conditional formattingnya, yang paling bawah ini akan ada di paling bawah juga gitu formulanya. Oke, kita gunakan rentang data yang paling bawah dulu. Jadi setelah tulisan ini, kita seperti ini. Lebih besar dari 200. Nah, jika kondisinya seperti ini datanya, maka format yang diinginkannya adalah fill-nya berwarna biru. Kemudian oke. Lalu oke lagi. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan ke kriteria warna hijau. Kita kembali ke situ, kemudian ke sini lagi, ke kolom formatnya. Lalu klik di sel yang pertama. Biasa seperti ini. Kemudian karena ini rentang datanya mulai dari 91 sampai 200, artinya angka 91-nya harus ke bawah, 200-nya ke bawah. Maka formula yang bisa kita gunakan adalah kurang dari 201. Nah, jadi jika angkanya itu di bawah 201, mulai dari 200 ke bawah, itu nanti format yang diinginkannya adalah hijau warna fill-nya. Oke ya. Oke lagi. Nah loh, kok barisnya jadi warna hijau semua ya? Oke, tidak apa-apa. Jangan panik. Karena baru 2 kriteria yang kita buat. Nanti juga akan terfilter secara sendirinya. Kita lanjutkan aja. Kita penuh dengan keyakinan aja dulu. Pede aja dulu kuncinya itu ya. Oke, lanjutkan. Conditional formatting. Biasa ke sini lagi. Klik lagi di sini. Hilangkan $4-nya. Kemudian kita kriteria yang ini nih. Nah, kurang dari kita pakai biasa 91 jadi angka acuannya. Agar angka 90-nya ke bawah. Format yang diinginkannya fill-nya berwarna kuning. Oke. Nah, kok kuning lagi semua? Jangan panik. Pede aja dulu. Conditional formatting, new rule, formula, kolomnya klik, selnya klik, hilangkan $4-nya. Sekarang ke merah nih. Kurang dari kita ambil 71-nya. 71. Format merah. Oke. Nah, kemudian kita ke sini nih, ke abu-abu. Pede aja dulu. Conditional formatting, new rule. Yang ini ke sini, hilangkan $4. Kurang dari pakai 51. Agar angka 50-nya kebaca. Formatnya gimana? Abu-abu. Oke. Nah, kita tes. Bagaimana kalau kosong datanya? Ternyata masih abu-abu.
Berarti kita gunakan satu rumus lagi. Kita blok lagi, ke conditional formatting lagi, ke new rule, ke use a formula, di sini. Kalau ini rumusnya begini, sama dengan is blank. Kurung buka, sel ini, hilangkan $4-nya jadi 4 aja, kurung tutup. Formatnya no color. Oke. Nah, agar ketika tidak ada data di sini, maka dia tidak ada warnanya. Bagaimana kalau angka 0? Karena itu bagian dari sini, 0 itu data sama angka, maka dia akan berwarna abu-abu. Bagaimana kalau 1000? Ya biru dong. Bagaimana kalau 40? Ya abu-abu lah. Bagaimana kalau 51? Ya merah dong. Bagaimana kalau 70? Ya merah. Kalau 71? Ya kuning. Kalau 90? Ya kuning boy. Kalau 99? Ya hijau dong. Nah seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu caranya. Oke, cukup lumayan ribet juga ya. Tapi mudah-mudahan pembahasannya dapat sedikit memberikan gambaran, terutama bagi pemirsa yang baru mendalami Microsoft Excel. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Kita jumpa lagi deh di pembahasan Excel berikutnya. Dadah.